Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin ini sedang ada demo besar-besaran dari Persatuan Perangkat Desa, Persatuan Kepala Desa di Indonesia yang mencoba meminta supaya masa jabatannya ini dari 6 tahun minta menjadi 9 tahun. Nah, ketika kita membaca berita ini, kita menjadi terbayang tentang kepala desa masa lalu. Ya. Kalau saat ini kan anak-anak muda paling kenalnya kan kepala desa atau lurah, ya. Bahkan perbedaan kepala desa dan lurah pun kadang-kadang yang masyarakat awam juga nggak paham apa bedanya lurah sama kepala desa. Nah, ini akan kita ngobrol-ngobrol supaya anak muda itu menjadi paham ya tentang bagaimana struktural pemerintahan sebelum ini atau masa lalu ya. Ini ada yang mau ditanyakan atau mau nambahin dari Pak Purwadi atau Mas Hadi atau Mas Anton? Siapa dulu? Silakan. Nggih, monggo. Nih. Rahayu Romo. Rahayu Pak Purwadi. Nih. Saya ini akan menanyakan dari suatu perangkat atau dari kenegaraan atau perangkat desa, itu untuk kewibawaan perangkat yang zamannya leluhur mbah-mbah saya itu kan jadi perangkat. Tapi untuk penghormatan dan istilahnya saling menghormati dari warganya itu kok sangat beda dengan sekarang gitu. Jadi kalau dulu itu ada perintah suatu himbauan dari desa itu langsung masyarakat itu guyup, rukun, gotong royong dan sangat dihormati, disegani gitu. Tapi sekarang kok mulai hilang kepala desa atau kades itu seperti temannya sendiri gitu, tidak ada aura wibawa gitu. Itu kenapa yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Purwadi. Ya. Mas Hadi mau ditanyakan, silakan. Saya tanyakan mengenai zaman dulu itu kan ada seperti raja-raja. Apakah sama dengan sekarang seperti presiden pemilihannya dari rakyat atau gimana? Terima kasih, Mas Anton. Untuk struktur sekarang kita kan negara kita kan republik. Zaman dulu kita kesultanan atau kerajaan. Itu kan perbedaannya, strukturnya itu gimana? Terima kasih, Mas Anton. Nah, pertanyaannya Mas Hadi sama Pak Purwadi ada kesamaan. Kalau Pak Purwadi menanyakan kenapa aura kewibawaan pemimpin kita itu tidak seperti dulu, terutama kades, kepala desa. Kalau Mas Hadi pertanyaannya tentang apa tadi Mas Hadi? Raja zaman dulu itu gimana, dipilih oleh rakyat atau gimana? Dipilih oleh rakyat atau bagaimana? Nah, kalau ini juga terkait dengan kewibawaan. Jadi kalau pada masa dulu orang menjadi pemimpin, ya, ini
Satu, karena mereka memang mendapatkan pulung atau wahyu. Untuk mendapatkan pulung, dia harus banyak tirakat. Tirakat ini bagaimana dia bersinergi dengan alam semesta. Dan otomatis dalam bersinergi dengan alam semesta ini juga akhirnya mereka selalu berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Dengan cara ini akan berdampak membawa dia mendapatkan pulung, dia mendapatkan wahyu, dan dia akhirnya orang yang banyak tirakat itu tentunya auranya kan kuat, energi positifnya kuat, akhirnya berdampak apa? Wibawanya sangat kuat, sangat besar wibawanya. Nah, sehingga pada orang dulu ini kan sangat berwibawa, sangat karismatik lah sebenarnya. Nah, sehingga ketika orang itu karismatik, berwibawa, otomatis masyarakat itu menjadi suyud gitu loh. Masyarakatnya menjadi sumuyut. Mereka sehingga tadi dikatakan Pak Purwadi itu orang dulu kalau ada perintah dari pamong desa gitu mereka langsung gruduk karena sami suyud, karena mereka marwah atau karisma dari sang pamong desa tadi kuat, marwahnya kuat. Cuman kalau sekarang ini untuk menjadi pemimpin ini kan seringkali bukan karena kekuatan inner beauty, tapi cenderung karena kekuatan duit. Nah, kalau mengandalkan kekuatan duit, otomatis ketika dia menjabat cenderung dia mencari pulian untuk mendapatkan pulian dari uang yang dia keluarkan. Sehingga perilakunya otomatis ya cenderung kadang-kadang lupa akan menjaga marwah dirinya sendiri. Kalau dulu karena inner beauty-nya, kalau sekarang karena duitnya. Perbedaannya di situ. Sebenarnya kalau soal dipilih oleh rakyat, iya sama-sama dipilih oleh rakyat. Cuman prosesnya yang berbeda. Kalau pemilihan pemimpin pada masa dulu, ini konsepnya adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi kaulo yang mencari Gusti, kaulo yang mencari pemimpin. Sehingga orang dulu itu seorang pemimpin biasanya itu terbiasa dengan tarak broto. Nah, kalau orang itu terbiasa tarak broto, akhirnya auranya kuat, karismanya kuat, orang-orang di sekitarnya sami sumuyut. Akhirnya mereka menganggap orang tadi menjadi pemimpinnya. Jadi rakyat, kawula itu yang mencari pemimpin. Sehingga konsepnya pada zaman dulu itu adalah manunggaling kawula Gusti. Kawula yang butuh Gusti akhirnya mencari orang yang bisa dijadikan Gusti. Kawula yang mencari, rakyat yang mencari. Nah, seseorang yang bercita-cita menjadi Gusti, menjadi pemimpin, dia selalu melakukan proses ritual tirakat tarak broto, cegah dahar kelawan guling. Nah, kalau orang sekarang ingin jadi pemimpin kan kadang-kadang dia tidak kuat cegah dahar kelawan guling. Sementing duitnya banyak. Walaupun kadang-kala bukan duitnya sendiri, duitnya cukong, duitnya bandar. Sehingga ketika dia memimpin, ya dia harus mencari pulian untuk membayar hutangnya ke bandar tadi. Entah itu membayar dengan sistem bayar duit langsung atau membayar dengan proyek. Sang cukong, sang bandar tadi meminta pengembalian dalam bentuk proyek. Apalagi saat ini dengan konsep pemerintahan sekarang, ini kan uang mengalir sampai bawah, sampai desa. Bahkan dalam pemerintahan desa terakhir, undang-undang pemerintah desa terakhir, ini kepala desa itu bukan anak buahnya langsung seorang camat. Dan camat itu bersifat hanya koordinator saja. Dan kepala desa itu anak buahnya langsung bupati sekarang ini. Jadi kepala desa itu sekarang ibaratnya raja kecil.
kekuasaannya kuat untuk satu desa tadi, ya, kekuasaannya kuat untuk satu desa, sehingga seringkali ada beberapa kasus di bawah. Ada kepala desa yang kadang-kadang tidak begitu menghormati camatnya, ada. Karena merasa dirinya bukan anak buahnya camat. Camat itu hanya sekedar koordinator saja. Kepala desa itu langsung bupati. Dan kepala desa bisa membentuk badan usaha milik desa. Kepala desa bisa menerima investor di situ. Investasi di situ. Di sisi lain, uang dari pusat saat ini rata-rata berdesa bisa 1,5 miliar per tahun. Uang mengucur ke bawah sangat luar biasa, sehingga diharapkan ini kemakmuran ini merata. Tetapi kalau kadesnya yang tidak punya kemampuan yang baik, kadang-kadang malah terjerumus. Karena memang gimana itu tadi konsepnya, ketika orang ingin menjadi pemimpin, taruhlah ingin menjadi kepala desa. Ini kalau zaman dulu itu kan manunggaling kawula Gusti. Orang yang ingin jadi pemimpin itu sudah melakukan tirakat, tarak broto, berusaha belajar bersinergi, berharmonisasi dengan alam semesta, dengan Tuhan, sehingga masyarakat itu sumuyut dan mereka memilih. Sumuyut itu secara nggak langsung kan memilih. Nah kalau sekarang konsepnya adalah manunggaling Gusti Kawula. Seseorang yang kepingin jadi Gusti, dia mencari kawula, mencari rakyat dengan cara apa? Money politik, sembako. Kadang-kadang itu duitnya sendiri, bisa juga duitnya cukong, duitnya bandar. Tetapi konsepnya adalah manunggaling Gusti Kawula. Orang yang kepingin menjadi Gusti mencari kawula. Ini bukan rahasia lagi sekarang. Oh, orang pengen jadi kades, pengen jadi anggota dewan, pengen jadi bupati, wali kota, dia mencari kawula. Dengan cara apa? Money politik. Ada yang per kakak sekian ratus ribu, ada yang per kepala sekian ratus ribu. Akhirnya kan konsepnya kan konsep transaksional. Itulah sebabnya yang dipertanyakan Pak Purwadi tadi, auranya sekarang sangat tipis sekarang, tidak sekuat dulu. Berbeda ketika konsep pemilihannya itu adalah konsep pemilihan manunggaling kawula Gusti. Kawula yang mencari Gusti. Dan orang yang ingin jadi Gusti dia melakukan tarak broto, inner beauty. Tapi sekarang ini kan konsep demokrasinya adalah manunggaling Gusti kawula. Orang yang kepingin jadi Gusti mencari kawula. Terbalik. Nah, ini sistem pemilunya. Nah, kembali ke tema kita tadi, ini barang nanti akan kita bahas khusus ketika bicara tentang demokrasi, tentang sistem pemilihan pada masa dulu, cara mencari pemimpin pada masa dulu. Karena ya itu tadi, Majapahit itu kerajaan besar. Kita masa pemerintahan Majapahit itu 228 tahun, otomatis segala permasalahan hidup dan kehidupan masyarakat pernah terjawab di situ. Termasuk permasalahan tata negara, termasuk cara sistem pemilihan pemimpin mulai dari struktur bawah. Itu ada sistemnya. Kalau tidak begitu kan tidak mungkin bertahan pemerintahan 208 tahun. Indonesia yang baru 77 tahun aja sudah seringkali ada permasalahan-permasalahan yang rentan akan konflik internal. Sampai istilahnya kemarin Presiden Jokowi itu kan melakukan rekonsiliasi ya dengan cara Pak Prabowo yang merupakan musuh di capresnya dirangkul. Supaya apa? Bangsa ini tidak terpecah belah antara cebong dan kampret. Antara orang-orang nasionalis dan orang-orang agamis. Kemarin kan sempat ada disintegrasi bangsa. Ini kita baru 77 tahun itu. Nah, Majapahit dulu 228 tahun.
Nah, kembali bahasan kita tentang struktural pemerintahan masa lalu itu, ini untuk pengetahuan kita semua. Dulu yang namanya lurah sama kades dianggap sama. Lurah kalau saat ini adalah kepala pemerintahan resmi yang dipilih langsung oleh bupati atau wali kota. Dan ini adalah PNS. Kebanyakan ini di kota. Tapi di kabupaten juga ada. Yang lurah itu ada. Dipilih langsung oleh bupatinya. Ditunjuk oleh bupatinya. Nah, kalau kades ini prosesnya adalah dipilih rakyat. Kades pada masa dulu itu disebut juga petinggi. Masa dulu lagi namanya adalah bekel. Lurah itu. Nah, kalau dulu lurah ya namanya Ki Lurah Semar ya, dia memang bekelnya desa Tumaritis. Kalau saat ini kan ada pemisahan, seolah-olah lurah ini adalah struktur pemerintahan resmi yang terendah yang dipilih oleh bupati atau wali kota. Kalau pemerintahan terendah itu RT, tapi yang resmi itu kan yang merupakan PNS kan lurah. Nah, di atasnya lurah, bekel, petinggi ini sama ya istilahnya. Nah, di atasnya itu biasanya ada aris. Aris ini di atasnya lurah. Atau apa istilahnya? Bukan camat. Aris itu. Sekarang kan setelah kepala desa kan camat ya. Kalau dulu aris. Setelah aris ini biasanya terus demang. Kalau dulu ada aris, setelah itu demang, terus lurah, kepala desa atau camat, terus ada wedono. Nah, wedono ini di atasnya camat. Nah, demang itu di atasnya demang ini barangkali setara dengan wedono. Ya kalau camat ya barangkali setara dengan aris barangkali Pak Purwadi. Jadi kepala desa yang koordinator kepala desa ini kan aris. Ya. Nah, setelah itu ada demang. Wedono ini kalau nggak salah setelah mulai era kolonial. Kalau sebelum kolonial ini kan demang. Demang ini membawai beberapa bekel, beberapa lurah. Demang itu. Bahkan biasanya Demang ini bisa menjadi bupati. Nah, kalau saat ini Demang itu barangkali setara dengan pembantu bupati, di atasnya camat. Nah, jabatan pembantu bupati sekarang udah hilang. Nah, pembantu bupati sekarang kan istilahnya lurah, camat, langsung bupati. Ya, ini yang kepala daerah lah, kepala wilayah istilahnya. Kalau DPR itu Paranporo. Kalau DPR itu dulu misalnya Paranporo, jadi yang merupakan keseimbangan raja, supaya raja itu sebenarnya tidak boleh sewenang-wenang gitu, karena ada keseimbangan penyeimbang namanya Paranporo. Kalau sekarang adalah DPR.
Jadi kalau kembali ke struktural tadi, yang pertama adalah kades atau petinggi, ya. Terus setelah itu aris. Ya, aris ini barangkali setingkat dengan camat. Di atas aris itu ada wedono, ya, atau demang. Nah, setelah demang ini bupati. Nah, kalau kalau yang baru-baru ini kan yang hilang itu kan pembantu bupati. Pembantu bupati ini kan ya barangkali setingkat dengan demang tadi, karena di atasnya camat tapi di bawahnya bupati. Mirip dengan demang. Kalau aris barangkali mirip dengan camat kalau sekarang, koordinator kades. Nah, bupati ini beda dengan adipati. Kalau bupati ini, kalau adipati ini membawai beberapa bupati. Kalau adipati ini kalau sekarang barangkali semacam dengan gubernur sekarang. Jadi adipati itu membawai beberapa bupati, setara dengan gubernur. Nah, kalau residen ini di bawahnya gubernur, di atasnya bupati. Residen ini. Kalau sekarang residen menjadi bakorwil. Kalau pada masa Belanda, residen ini kepala wilayah. Sekarang bakorwil kan bukan kepala wilayah, hanya koordinator wilayah, bukan kepala wilayah. Sehingga kalau banyak orang suruh milih, ya pilih jadi kepala daerah daripada bakorwil. Karena kepala daerah itu kan ya namanya kepala, ya dia punya kekuasaan penuh. Kalau hanya koordinator wilayah atau koordinator desa itu kan tidak memiliki kekuasaan penuh. Kalau residen ini adanya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kalau Demang mulai zaman dulu itu asli struktur pemerintahan Nusantara. Kalau Demang itu, Demang, Wedono itu juga merupakan struktural pemerintahan pada masa Hindia Belanda, pada pemerintahan Belanda, bukan asli struktur pemerintahan Nusantara. Nah, setelah adipati, baru inilah namanya raja. Raja bisa dalam bentuk sultan, ya, atau dalam bentuk kerajaan atau kedaton. Ini struktural pemerintahan masa lalu kita. Saat ini banyak jabatan-jabatan yang mulai dihilangkan, ya, sehingga generasi kita mulai tidak kenal. Umpamanya aris hilang, ya, yang menjadi pembantu bupati. Contoh kalau di Kabupaten Malang ini dulu ada pembantu bupati di Singosari, pembantu bupati di Turen, ini membawahi beberapa kecamatan, ya. Terus pembantu bupati di mana, di Tumpang, nah, ini dulu ada membawahi beberapa kecamatan. Pembantu bupati hilang. Pembantu bupati ini hilangnya belum lama ini, tahun 90-an masih ada ya Pak Priyo, ya, pembantu bupati, ya. Ya. Terus kalau residen hilangnya sudah lama. Setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada residen. Menjadi bakorwil. Ini struktural masa lalu. Terus semua ini yang waktu itu ketika pada masa kolonial ini cenderung dipilih.
ditunjuk oleh oleh pemerintah yang di atasnya. Tetapi kalau sebelum pemerintahan kolonial, ini tadi yang saya sampaikan, jadi dipilih oleh rakyat karena sang pemimpin tadi dia benar-benar memiliki jiwa yang bijaksana, dia auranya itu kuat, karismanya kuat, sehingga rakyatnya itu sumuyut. Nah, barangkali kalau konsep ini diberlakukan, ya bisa jadi seperti zaman dulu. Seorang kepala desa itu bisa seumur hidup. Tidak cuma 9 tahun seperti demonya Kades kemarin. Tapi permasalahannya kan orang sekarang untuk menjadi seperti orang dulu juga sulit. Karena orang sekarang cenderung banyak tidak kuat untuk cegah dahar lawan nendro. Sehingga kalau lurah zaman dulu itu kan benar-benar berwibawa, ya, benar-benar memiliki kebijaksanaan, memiliki rasa pengayoman. Jadi karakteristik Hasta Brata ini benar-benar mereka jalani. Mereka tidak berpikir tentang golek pulian gitu loh. Karena rakyat yang sumuyut, bukan mereka yang mencari rakyat dengan cara manipolitik. Sehingga ada beberapa ahli itu mengatakan kalau apa yang menjadi tuntutan Kades 9 tahun ini bisa mencederai demokrasi yang berjalan saat ini. Karena konsep yang berjalan saat ini adalah konsep demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak Purwadi, Mas Hadi? Oh, silakan Mas Hadi. Yeah. Yang saya kira itu kalau zaman dulu yang jadi raja itu orang yang paling sakti gitu, Roh. Yeah. Oh. Saya lihat di film-film seperti Angling Dharma, terus jadi itu kan orang yang sakti itu, aku lihat menang mesti jadi raja gitu. Apakah itu sungguhan atau gimana gitu, Roh? Pak Purwadi ada yang ditambahkan? Oh, iya. Silakan. Iya, yang untuk saya pertanyakan, dulu nenek saya itu pesen waktu tahun 2006 mungkin. Itu ada pilihan Kasun, pilihan Kades. Itu memang kan saya dulu di desa itu ya mungkin dengan sifat pandangan orang lain saya mungkin agak baik gitu. Tapi saya namanya punya nenek saya itu seorang sesepuh yang waskito, saya itu tidak boleh karena saya dipeseni seperti ini. Wis ojo di kono, istilahnya kamu jangan di situ. Nanti kamu nggak kuat, istilahnya sampah-sampah kamu makan, jalan-jalan kamu makan, istilahnya seperti itu. Apakah kata nenek itu betul untuk mencegah itu? Juga apakah zaman sekarang itu seperti banyaknya korupsi itu yang menjadi istilahnya pamengku projo atau pejabat dari kepala desa seperti yang lain-lain itu, apakah tetap ngunduh woi pakerti untuk garis turunnya gitu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwadi. Mas Anton diam aja, ada ditanyakan?
Oh, silakan. Untuk istilah lama itu, struktur lama itu penyebabnya hilangnya itu mengapa? Itu aja. Hilangnya struktur lama ya. Iya. Terima kasih Mas Anton. Jadi dari Pak Purwadi dulu. Jadi dulu ada pilihan kasun. Kasun ini juga istilah baru ya. Kalau dulu kan istilahnya kami tuwo. Nah, kalau sekarang menjadi kasun. Nah, ketika pilihan kasun tadi atau kepemilikan kepala desa itu tadi eyangnya Pak Purwadi pesen wis ora sandek kono, jangan di situ karena nanti istilahnya apapun dimakan ya. Ini memang ada pergeseran dari stigma masyarakat. Ya. Jadi kalau dulu leluhur kita itu kan sering memberikan ajaran kepada kita kudu sering cegadar kelawan nendro. Ini kan bentuk ritual, bentuk tirakat, baru bentuk tarak broto. Kita untuk cegadar berarti makan. Kita tidak boleh banyak makan. Cegadar kelawan nendro itu tidur. Kalau bahasanya simbah saya mengatakan gini, le ojo kakean turu, besok awake dhewe turu selawase. Ini mbah saya memberitahu saya seperti itu. Le ojo kakean turu, besok bakale awake dhewe turu selawase. Le kita jangan banyak tidur karena nanti kita akan tidur selamanya. Ini kan istilah lain dari kudu cegah dahar kelawan guling atau cegah dahar kelawan nendro. Nah, ketika kita bicara makan, tadi digambarkan sampah dimakan, jalan dimakan ya. Leluhur kita mengatakan ya, ojo siro mangan kanthi tujuan wareg. Karena jangan kita makan dengan tujuan kenyang. Tapi kita makan karena cukuplah untuk menyambung kehidupan. Karena kalau kita ini makan tujuannya kenyang, ya apapun kan dimakan. Yang penting kenyang. Tidak tahu milik sendiri, tidak tahu milik orang. Tidak tahu itu hak kita atau bukan. Karena kita makan tujuannya kenyang. Bukan tujuannya hanya sekedar untuk pengisi perut. Sehingga di dalam ajaran Jawa dikatakan urip iku ono lan ora ono. Nah, bagaimana kita ini hidup menjadi ada, dianggap ada oleh masyarakat kita dan kita bermanfaat. Ini yang sulit. Kita harus mampu menjadi manusia yang sebenarnya. Karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah cara makan. Kalau hewan ini hidup untuk makan. Hewan hidup untuk makan. Matanya terjaga, makan. Bahkan matanya terpejam pun makan. Orang Jawa bilang itu sapi ini gayemi. Matanya terpejam tuh makan. Kalau hewan itu adalah hidup untuk makan. Hidupnya itu untuk makan. Tapi kalau kita ingin jadi manusia harus makan untuk hidup. Kita makan tuh supaya untuk berkesinambungan untuk hidup. Setelah itu kita harus melakoni dharma yang agesang, menjalankan dharmanya kehidupan. Jadi jangan sekali-sekali kita ini makan tujuannya kenyang. Tapi kita hanya sekedar untuk pengisi perut kita. Jadi kita bukan seperti hewan yang hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Setelah kita hidup, kita harus menjalankan kewajiban hidup kita. Ini kembali ke tarak broto lagi Pak Purwadi. Sehingga akhirnya muncullah aura yang positif, kewibawaan, karismatik kan begitu. Dan juga apa yang ditanyakan oleh Mas Hadi, kalau dalam gambaran film itu kan raja itu sakti. Iya, raja itu sakti. Karena dia ketika seorang raja ya, bahkan mulai kecil ini sudah terbentuk dengan baik, sehingga leluhur kita dulu apalagi raja
ketika mau berhubungan seks dengan permaisuri saja dengan asmaragama. Jadi untuk menginginkan keturunan yang nanti siap menjadi raja, itu kan mulai benih aja sudah ada aturannya. Sehingga seorang raja melakukan hubungan seks dengan permaisuri itu berbeda dengan melakukan hubungan seks dengan istri selir atau ampean. Sehingga akhirnya menjadi dari prosesnya awal sudah begitu, setelah lahir itu banyak digembleng oleh berbagai pengetahuan. Kalau di film itu kan digambarkan sakti. Sebenarnya yang dimaksud sakti bukan dalam artian kedikdayaan saja, tetapi sakti dalam artian pengetahuan-pengetahuan lain. Raja yang ahli sastra kan sakti juga. Cuman kalau di sebuah film sinetron itu kalau untuk penggambaran penggambaran itu dalam bentuk misalnya kesaktian dalam bentuk kedikdayaan. Bisa memecahkan batu jarak jauh. Padahal yang dimaksud sakti tidak hanya sekedar kedikdayaan, tapi juga dalam arti pengetahuan sastra, ya, pengetahuan pertanian. Sehingga ada raja yang mampu membuat sistem kalender, sistem pertanian, pranoto mongso, ini kan termasuk sakti. Nah, kalau banyak ritual, banyak tarak broto, akhirnya rakyat itu sumuyut, ini kan termasuk sistem pemilihan yang manunggaling kawula Gusti tadi. Nah, ini ada yang mau disampaikan lagi, Mas Hadi, Mas Pak Pur? Oh iya, pertanyaannya Mas Anton tadi. Bagaimana kok banyak jabatan struktur tadi hilang? Hilang ini nampaknya pertimbangan dari pada masa yang efektivitas dari masa ke masa itu yang berbeda. Karena sebagai contoh kayak pembantu bupati dinilai efektivitasnya kurang, ya dihilangkan. Terus umpamanya residen, ini juga dihilangkan apalagi dengan sistem demokrasi pemilihan kepala daerah, residen kan nggak berfungsi, otomatis dihilangkan, hanya menjadi koordinator wilayah saja, tidak punya kekuasaan apa-apa. Termasuk dulu ada pembantu bupati, ada pembantu gubernur. Jadi pada masa kolonial Belanda ini residen, tapi setelah Indonesia merdeka ini masih ada. Namanya diganti pembantu gubernur. Malang ini termasuk pembantu gubernur 4 kalau nggak salah. Pembantu gubernur pada waktu itu punya kekuasaan karena sistem demokrasinya belum ada pilkada. Tapi setelah ada pilkada, pembantu gubernur kan tidak punya kekuasaan, akhirnya menjadi bakorwil, hanya sekedar koordinator wilayah. Nah, gubernur sekarang ada wakil gubernur. Kalau dulu ini kan ada pembantu gubernur, terus ada dulu wakil gubernur tuh kalau nggak salah 3 atau 4. Terus sekarang wakil gubernur cuma 1, terus ada asisten gubernur yang membidangi masing-masing pekerjaan. Jadi hilangnya struktural itu karena terkait dengan efektivitas dari masa ke masa. Karena masa sekarang adalah pilkada, otomatis beberapa dihilangkan. Seperti halnya dulu sebagai contoh kayak Aris Demang ya. Dulu kan ada konsep pemilihannya tersendiri Demang itu. Nah, kalau Demang kan tadi setara dengan pembantu bupati. Sekarang udah hilang pembantu bupatinya. Ya, ada
ada lagi mau ditanyakan tentang terkait dengan istilahnya sistem pemilihan pemimpin masa lalu. Lagi? Silakan Pak Purwadi. Ya, yang mau saya tanyakan, sistem pemilihan masa lalu itu dengan masa yang sekarang selalu berubah di undang-undang, kan gitu. Untuk yang sekarang aja kan, dari tadi yang disampaikan, Kades minta tambahan jabatan sampai 9 tahun. Padahal untuk masa sekarang kan 6 tahun, bisa dipilih 3 kali. Bisa dipilih 3 kali. Kalau dulu kan 2 kali. 2 periode, sudah ada tambahan 1 periode. Di situ apakah untuk pencegahan dana-dana dari otonomi daerah bisa dijamin untuk terarah juga amanah ke masyarakat? Itu yang saya tanyakan, sistemnya gimana gitu. Terima kasih Pak Purwadi. Nah, kalau dengan pengajuan dari kades-kades yang sekarang mengajukan menjadi 9 tahun. Ini nampaknya kan konsepnya konsep transaksional. Kalau konsep pemilihan pemimpin pemerintahan seperti masa lalu, dengan konsep alami, dengan konsep manunggaling kawula Gusti, itu dulu bahkan sampai istilahnya seumur hidup. 32 tahun pernah. Dari nenek itu namanya Pak Lurah Sampun itu sampai 32 tahun. Nah, tetapi kan di situ tidak ada praktek transaksional. Bahkan kalau pada zaman dulu yang itu namanya Mbah Lurah, selain Mbah Lurah Dongkol gitu, itu kan dihormati orang, bahkan sampai anak-anaknya dihormati orang. Mereka benar-benar konsepnya manunggaling kawula Gusti, bukan konsep manunggaling Gusti kawula. Mereka benar-benar pemimpin yang terpilih oleh alam karena kekuatan inner beauty-nya, bukan karena kekuatan duitnya. Nah, kita tidak tahu ini alasan Kades ingin 9 tahun ini, saya kurang tahu pasti. Tapi kalau kita lihat saat ini, awalnya Kades itu dulu kan 8 tahun, bisa dipilih 2 kali. Setelah itu berubah menjadi 5 tahun, cuman 2 kali. Setelah itu berubah menjadi 6 tahun, 2 kali, bisa dipilih 2 kali. Terus terakhir ini adalah 6 tahun bisa dipilih sampai 3 kali, 3 periode. Nah, dilihat dari fakta-fakta kemarin ini kan cenderung transaksional dengan konsep manunggaling Gusti Kawula. Kalau seandainya konsep pemilihan pemimpin itu dengan konsep manunggaling kawula Gusti, walaupun seumur hidup pun sebenarnya tidak ada masalah. Kalau menurut saya bukan soal masa pemerintahannya, masa jabatannya, mau seumur hidup, mau 9 tahun. Tapi kalau menurut saya yang harus dibenahi adalah konsep pemilihannya. Bukan menggunakan konsep manunggaling Gusti Kawula, tetapi kita kembali seperti masa lalu, yaitu konsep pemilihan manunggaling kawula Gusti. Jadi merasakan keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti itu ya. Jadi nanti rakyatlah yang mencari pemimpin.
karena keluhuran budi, karena kewibawaan, karena aura karismatik dari seseorang tadi. Dan tetap yang menentukan adalah rakyatnya dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Ini walaupun seumur hidup pun tidak ada masalah sebenarnya. Jadi yang jadi masalah bukan soal masa jabatannya, mau seumur hidup atau 9 tahun. Tapi konsepnya yang harus dirubah. Tetapi kalau konsepnya seperti saat ini, konsep manunggaling Gusti kawula, ya otomatis akan cenderung transaksional. Kalau transaksional otomatis entah itu kades, entah itu bupati wali kota, dia hanya memikirkan yang penting dia jadi kepala daerah, kepala desa, dan berapapun biayanya dia akan keluarkan, entah itu duit sendiri, entah itu duitnya cukong, setelah itu dia mencari pulian. Karena konsepnya yang salah. Demokrasi manunggaling Gusti kawula. Yang seharusnya sistem demokrasi manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan soal permasalahan masa jabatan 9 tahun atau seumur hidup. Konsepnya yang harus kita rubah. Ada lagi? Masih ada lagi? Ya. Terima kasih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita mengenai konsep pemilihan pemimpin masa lalu. Yang dahulu menggunakan konsep manunggaling kawula Gusti, kawula lah yang mencari Gustinya, kawula lah yang mencari pemimpinnya. Memilih pemimpin yang kuat tarak brotonya, pemimpin yang kuat ritualnya, pemimpin yang selalu mampu bersinergi dengan alam semesta, harmonisasi dengan semesta, dan otomatis juga harmonisasi dengan rakyatnya. Karena yang kita bicarakan semesta itu adalah ya manusia, ya hewan, dan tumbuhan. Tetapi kalau konsep sekarang ini adalah konsep demokrasi manunggaling Gusti kawula. Orang yang merasa dirinya ingin jadi Gusti, dia mencari kawula dengan sistem money politik lah, dengan sembako dan sebagainya. Dan di situ akhirnya muncul transaksional. Jadi permasalahannya bukan soal masa jabatannya, mau 9 tahun atau seumur hidup, tapi konsep demokrasi kita yang harus kita benahi untuk kembali ke ajaran leluhur kita. Dan mengenai strukturalnya, ya kita sesuai perkembangan zaman saat ini. Yang kita konsep, yang kita proses dengan sistem manunggaling kawula Gusti, ya otomatis kades, bupati atau wali kota, gubernur, dan presiden. Tetapi ada juga wacana saat ini, ada wacana satu, gubernur itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh presiden. Karena ini merupakan kepanjangan tangan dari presiden, kepanjangan dari pemerintah pusat. Yang dipilih langsung cuman bupati, wali kota, dan presiden. Tapi ada juga wacana gubernur ini menjadi semacam yang dipilih langsung oleh rakyat, semacam pemerintah daerah atau negara bagian kalau di Amerika Serikat. Bupati dan wali kota bawahannya ini tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh gubernur. Karena saat ini seringkali terjadi kesemrawutan dalam sistem pemerintahan kita. Contohnya gubernurnya dari partai A. Nah, bupati atau wali kota dari partai C. Seringkali ini kan nggak sinergi. Akhirnya yang dirugikan kan tetap negara. Yang diambur-ambur kan tetap uang negara. Kalau seandainya, ini nanti biar yang berwenang yang godok ini dari DPR sendiri, wacana ini terus bergulir.
untuk menghemat biaya negara. Ini tidak semuanya harus dipilih rakyat. Kalau saat ini di Indonesia yang sudah yang dipilih rakyat cuman gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh gubernur, ini DKI. Kalau provinsi lain masih enggak, gubernur ya dipilih rakyat, bupati, wali kota dipilih rakyat. Akhirnya seringkali ada ketimpangan, ada kesemrawutan dalam koordinasi pemerintahan. Karena gubernurnya dari partai A, bupati atau wali kota dari partai C atau sebaliknya. Dan ini juga terjadi kesemrawutan di bawah. Karena kades diberi kekuasaan penuh tersendiri yang akhirnya seringkali tidak ada koordinasi dengan camat. Inilah berbagai kesemrawutan dalam sistem pemerintahan kita saat ini yang harus dibenahi. Konsep pemilihan pemimpin yang harus dibenahi. Kita kembali ke manunggaling Kawula Gusti, bukan konsep demokrasi manunggaling Gusti Kawula, tapi adalah manunggaling Kawula Gusti yang benar, bukan manunggaling Gusti Kawula. Ya. Demikian apa yang kita bahas tentang sistem pemerintahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi wacana masyarakat saat ini, karena banyak sekali di antara kita sudah mulai lupa tentang sistem pemerintahan kita masa lalu dan nama jabatannya sudah mulai lupa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.